Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segenap Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, dan tak lupa para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, Indonesia adalah negara yang besar. Sebagai negara yang besar, kita sudah tidak takut atas hilangnya orang-orang pintar. Tapi banyaknya realita kehidupan dan tantangan zaman serta pergeseran perilaku generasi muda yang kian menipis, kian tidak relevan. Rupanya kita tidak hanya butuh orang yang pintar, tapi kita butuh orang yang benar. Benar kata kita adalah orang yang sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan Rasul ajarkan. Betul? Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Urgensi Iman untuk menciptakan pesona bangsa yang penuh dengan kedamaian. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya telah menyajikan petunjuk dan mempersiapkan pedoman bagi kita untuk menghadapi segala problematika kehidupan. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa yang beramal soleh, baik pria maupun wanita, dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikannya kehidupan yang baik dan akan diberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin, Syekh Imamuddin Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir dalam kitabnya Lubabut Tafsir min Ibni Kathir menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada orang yang beramal soleh. Artinya orang yang melakukan perbuatan dan mengikuti pedoman kitabullah dan as-sunnah, sedangkan hatinya senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mempunyai keimanan yang kuat dan kokoh. Apapun profesi kita, tapi ingat, jika ingin hidup bahagia, jangan tinggalkan iman. Kau boleh jadi pejabat, tapi ingat, jadilah pejabat yang beriman. Kau boleh jadi dokter, tapi ingat kata Allah, jadilah dokter yang beriman. Kalau pejabatnya beriman, mau korupsi, dapat donasi yang sekiranya membobrokkan sistem negeri, apa dia bilang? Na'udzubillah, astaghfirullah, inni akhafullah. Masya Allah.
Ketika dokter beriman, apa yang terjadi? Ketika azan berkumandang di musola dekat rumah sakit, dia bekerja. Karena getaran iman di dalam hati, menggerakkan kaki, melangkah ke masjid. Alhamdulillah, sholat telah tiba dan akan dilaksanakan. Masya Allah. Sesampainya di masjid, ternyata sang muadzin nih, peserta finalis tausiah Pekan Tilawatil Quran Nasional yang adzan dengan suara merdunya. Masya Allah. Sangat indah nuansa kehidupan hadirin. Ketika semua kegiatan kita lakukan bertendensikan iman, maka kita harus bersyukur. Melalui Pekan Tilawatil Quran ini, apalagi diselimuti dengan nuansa bulan suci Ramadan, Masya Allah, Al-Quran menjadi semarak dalam kegiatan sehari-hari kita. Senandung lantunan ayat suci Al-Quran terus beriringan dalam telinga kita. Halaqah kajian-kajian keislaman dan kajian-kajian Al-Quran kian menjamur di daerah kita masing-masing. Ini semua adalah refleksi daripada nilai iman dan upaya kita untuk menumbuh kembangkan norma-norma Al-Quran. Oleh karena itu, melalui Pekan Tilawatil Quran Nasional ke-54 tahun ini, mari kita saling kuat menguatkan. Jangan pesimis, apalagi apatis. Kita tahu dengan segala tantangan zaman yang semakin eksis, keberhasilan dan kedamaian Indonesia bukanlah hal yang praktis. Terus perbekali diri dengan norma-norma agamis. Jagalah iman, jangan sampai terkikis. Maka Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar yang bahkan irasionalis. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hadirin para pemirsa Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Dari awal hingga akhir dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa dengan penanaman nilai iman dalam diri setiap manusia akan melahirkan akhlakul mahmudah yang akan menerbitkan bangsa Indonesia dan menciptakan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang penuh dengan kedamaian. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, kita berlomba di Pondok Sunan Pandanaran dengan satu tujuan, yaitu untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai Al-Quran. Saya Sultan, peserta tausiah yang banyak kesalahan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Wallahu yahdi ila sabilir rasyad, ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.